Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suslinda Rahayu dengan NIM A1E119105, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang BK komprehensif, bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama yakni rasional BK. Bimbingan konseling kerap kali kita dengar di dunia pendidikan seperti SMP sederajat, SMA sederajat. Ketika seseorang mendengarkan kata bimbingan dan konseling, maka hal yang pertama muncul di benak mereka adalah masalah sanksi serta hukuman yang terjadi di sekolah. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling terkesan menakutkan, bahkan sangat dibenci banyak siswa maupun siswi di sekolah. Hal itu disebabkan karena peristiwa-peristiwa berupa hukuman yang pernah mereka alami di masa sekolah atau disebabkan karena ketidakketahuan mereka tentang fungsi BK yang sebenarnya, sehingga mereka mengasumsi bimbingan konseling dengan suatu hal yang kurang baik seperti tempat hukuman dan sanksi. Berbicara tentang bimbingan dan konseling, beberapa waktu yang lalu membicarakan tentang urgensi yang terjadi pada sekolah MA Labor. Tanpa kita sadari, generasi tak lagi sadar dan tak lagi berani serta tangkas dalam menjalankan kewajiban untuk bersekolah. Terdapat beberapa banyak faktor yang menghambat perkembangan pendidikan dan pendidikan karakter pada siswa. Contohnya saja, dengan siswa yang tidak masuk kelas, bahkan mereka tidak hadir dalam sekolah. Sedangkan mereka dari rumah sudah izin dengan orang tuanya untuk berangkat sekolah, tapi mereka tidak sampai ke sekolah. Dan banyak kejadian yang benar-benar merusak akhlak serta karakteristik dari pendidikan sendiri. Seperti merokok di sekolah, di kantin sekolah, sering alfa atau tidak masuk kelas, tidak menghargai orang sekitar, terlebih guru yang lebih tua dari mereka, serta bermain gadget saat guru menerangkan pelajaran, dan kadang juga sering tertidur, mungkin karena mereka terlalu banyak aktivitas di malam hari sehingga mereka tidak fokus dalam belajar. Dan banyak juga siswa yang bermasalah di sekolah. Sebagian besar di sekolah, wanita atau perempuan di beberapa kelas mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting. Mereka hanya menuruti keinginan orang tuanya saja untuk bersekolah. Mereka berpikir bahwa sekolah hanyalah menghabiskan waktu dan biaya. Oleh karena itu, para murid harus mengetahui di lembaga pendidikan tentu tidak hanya pengajaran ilmu pengetahuan saja, tetapi perbaikan akhlak juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dan harus beriringan dengan meningkatkan pengetahuan peserta didik. Moral yang baik menjadi salah satu pembeda antara orang pintar dengan orang terdidik. Mencetak orang pintar itu mudah, tetapi mencetak orang yang terdidik itu sulit. Bimbingan dan konseling adalah salah satu sarana lembaga pendidikan yang berperan membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat-nasihat terhadap peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah atau menemukan potensi dalam dirinya yang terpendam. Dan selanjutnya, adapun pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang mendasari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, dalam kurikulum tahun 1975 buku 3 C untuk SD, SMP, SMA telah dibakukan secara operasional pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, demikian pula dengan kurikulum pendidikan menengah kejuruan tahun 1976 buku 3D. Di dalam kurikulum tersebut, dalam bab pendahuluan 1.4 berbunyi, pelaksanaan pendidikan di SD, SMP, dan SMA bertujuan mengembangkan siswa secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu melibatkan 3 komponen pokok. Yang pertama yaitu program kurikulum yang baik, yang kedua administrasi pendidikan yang lancar, yang ketiga pelaksanaan bimbingan dan konseling yang terarah, serta dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dan selanjutnya,
SK Mendikbud nomor 0370 tahun 1978 untuk SMP tanggal 22 Desember 1978 dan SK Mendikbud nomor 0371-011978 untuk SMA pada tanggal 22 Desember 1978 menyatakan bahwa fungsi SMP atau SMA adalah yang pertama, melaksanakan pendidikan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa. Yang ketiga, melaksanakan urusan tata urusan dan urusan rumah tangga di sekolah. Yang ketiga, membina kerjasama dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Dan selanjutnya Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 dengan tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pendidikan adalah usaha sadar untuk menyikapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bahwa peran yang akan datang tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik nasional bertujuan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan jasmani serta rohani, mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Program yang diajukan di sini yakni siswa diharapkan untuk bisa dan melatih siswa untuk memberikan serta melatih siswa untuk selalu ingat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni membuat program Jumat Mengaji atau selalu mengingatkan 5 waktu ketika mereka belajar di sekolah. Dan selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 Tenaga Kependidikan, pada pasal 1 ayat 1 ayat 2 berbunyi, tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. Dan ayat yang ketiga berbunyi, tenaga kependidikan terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Pada bab 11 pasal 38 sampai dengan pasal 47 menyatakan bahwa pembimbing adalah tenaga pendidikan pada TK, SD, SMP, SMU, SMK, sekolah menengah keagamaan, sekolah menengah kedinasan, dan sekolah menengah umum luar biasa. Dan yang selanjutnya SK bersama Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 0433 0-1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan dan fungsional guru dan angkatan kreditnya. Pasal 1 butir 4 berbunyi, guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas bertanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Butir 10, 11, 12, 13, 14 uraian penjelasan tugas pokok guru pembimbing SK Menpan nomor 84 /1993 dan SK Mendikbud nomor 025-0/1995, yakni yang pertama menyusun program bimbingan dan konseling, yang kedua melaksanakan program bimbingan dan konseling, yang ketiga evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, yang ketiga analisis pelaksanaan bimbingan dan konseling, yang kelima tindak lanjut dalam program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik menjadi tanggung jawabnya, yang menyatakan bahwa IPBI sejajar dengan PGRI dan ISPI. Hal ini tercantum dalam pengumuman Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Agustus 1994 bahwa
IPBI tercantum dalam nomor urut 43 dari 738 organisasi kemasyarakatan. Pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut seluruh kepentingan konseling dalam rangka mengembangkan pribadi konseli secara optimal. Yang pertama, menyamaratakan pemecahan masalah bagi semua klien, yakni yang pertama untuk mengatasi masalah haruslah disesuaikan dengan pribadi klien dan berbagai hal yang terkait dengannya. Yang kedua, untuk masalah yang sama, cara yang diperlukan perlu berbeda. Yang ketiga, pemakaian suatu cara bergantung pada klien, jenis dan sifat masalah, tujuan yang ingin dicapai, kemampuan petugas bimbingan dan konseling, dan sarana yang tersedia. Dan selanjutnya visi misi yang akan saya buat saat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Visi bimbingan dan konseling merealisasikan, menumbuh, kembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa dan menjadikan siswa-siswi yang budiman. Dan selanjutnya visi bimbingan dan konseling. Yang pertama, mengelola BK secara profesional dan menarik sesuai kaidah akademik. Yang kedua, mengoptimalkan peran sebagai pembimbing hingga mencapai tujuan dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Maksud dari visi yang saya buat yakni merealisasikan, menumbuh kembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa dan menjadikan siswa-siswi yang budiman, yakni mewujudkan dan melatih serta membiasakan siswa terhadap potensi, bakat, serta minat yang tersimpan di dalam dirinya. Membantu siswa-siswi menggali dan mengarahkan dirinya sesuai dengan passion yang mereka miliki, serta menjadikan warga sekolah yang budiman. Budiman sendiri yang dalam artian seseorang yang memiliki sikap tauladan, baik hati, serta rendah hati, berjiwa kesatria dan bertanggung jawab, memiliki kekuatan iman dan percaya diri. Dari visi BK sendiri yang saya rangkum menjadi memberikan warna baru serta pelayanan yang santai tetapi sesuai dengan kaidah bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan bimbingan dan konseling secara baik dan teratur guna mencapai tujuan dan dapat mengubah mindset serta diri siswa dalam hal-hal yang buruk membawa mereka bergabung dalam agen perubahan. Permasalahan yang biasanya mereka hadapi atau alami, yang pertama tidak mengumpulkan tugas, yang kedua tidak fokus atau tidak mendengarkan guru, seperti mengobrol dengan teman sebangku, bermain game, serta tidur di kelas, dan tidak disiplin masuk kelas, sering sakit menghambat pembelajaran, dan minat masuk PTN yang kurang. Dan selanjutnya memilih teman yang pintar-pintar saja, sulit bersosialisasi, sopan santun yang kurang, belum banyak mengetahui mengenai dunia kerja, tidak menganggap dirinya berharga, masalah di rumah membunuh mereka, menjadi siswa yang pendiam. Di sini saya klasifikasikan menjadi bimbingan klasikal, kelompok, dan perorangan. Jadi bimbingan klasikal yang pertama yaitu siswa yang tidak mengumpulkan tugas, itu mereka membutuhkan bimbingan klasikal. Yang di sini saya akan memberikan materi yakni berupa bertanggung jawab atas kewajiban. Dan yang kedua, tidak fokus mendengarkan guru. Itu masuk ke dalam bimbingan klasikal, memahami arti. Dan di sini saya akan memberikan materi memahami arti penting pendidikan. Dan selanjutnya, tidak disiplin masuk kelas, sering sakit menghambat pelajaran, minat masuk PTN yang kurang. Nah, permasalahan mereka itu saya gabungkan ke dalam bimbingan klasikal, yang mana tidak disiplin masuk kelas adalah materi memanajemen waktu selama 24 jam. Dan selanjutnya sering sakit menghambat pembelajaran. Ini kayaknya enggak. Selanjutnya deskripsi kebutuhan. Di sini saya membagi kelas dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama,
bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, serta bimbingan perorangan. Permasalahan dalam bimbingan klasikal yang biasa terjadi dalam sekolah yang sudah saya datangi. Yang pertama, mereka tidak mengumpulkan tugas, tidak fokus saat belajar seperti mengobrol dalam kelas, mengobrol dengan teman sebangku, bermain game, serta tidur dalam kelas. Dan selanjutnya, tidak disiplin masuk kelas, sering sakit, menghambat pembelajaran, serta minat PTN yang kurang. Mereka tidak minat untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Di bimbingan klasikal ini saya memberikan materi sesuai dengan permasalahan dari siswa tersebut. Yang pertama, tidak mengumpulkan tugas, saya akan memberikan materi bertanggung jawab atas kewajiban. Itu bimbingan klasikal. Untuk bimbingan klasikal. Dan selanjutnya, tidak fokus mendengarkan guru. Bimbingan klasikal yang akan saya buat yakni memahami arti penting pendidikan. Dan selanjutnya, tidak disiplin masuk kelas, memanajemen waktu selama 24 jam. Dan selanjutnya, sering sakit menghambat pembelajaran, yakni menerapkan PHBS atau perilaku hidup sehat di mana saja. Dan selanjutnya, minat masuk PTN yang kurang. Bimbingan klasikal yang akan saya lakukan berpikir kritis tentang pentingnya pendidikan. Dan selanjutnya, bimbingan kelompok. Yang pertama, memilih teman yang pintar saja. Di sini saya akan memberikan melakukan layanan bimbingan kelompok dengan materi mencintai hidup rukun. Dan selanjutnya, sulit bersosialisasi. Di sini saya akan memberikan layanan dengan materi pengalaman dicari dari teman. Dan selanjutnya, sopan santun yang kurang. Materi yang akan saya berikan yakni membangun karakteristik menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, belum banyak mengetahui mengenai dunia kerja. Permasalahan itu yang sering mereka alami saat mereka berada di kelas 12. Materi yang akan saya berikan saat layanan ini persiapan menghadapi dunia kerja. Itu yang termasuk dalam bimbingan kelompok. Dan selanjutnya, bimbingan perorangan. Yang pertama, permasalahan mereka tidak menganggap dirinya berharga. Layanan yang akan saya berikan yakni menjalin hubungan terhadap diri sendiri. Dan selanjutnya, masalah di rumah membunuh semangat. Masalah di rumah membunuh semangat. Biasanya siswa membawa masalahnya di rumah kepada sekolah. Akhirnya mereka tidak fokus. Dan di sini saya akan memberikan layanan dengan materi berani dan mengomunikasikan masalah. Dan selanjutnya, menjadi siswa pendiam. Materi yang akan saya berikan yakni menyelesaikan masalah di rumah dan di sekolah. Dan selanjutnya, tujuan bimbingan non-konseling. Layanan bimbingan konseling ada 4. Yang pertama, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di sini pada bidang pribadi, mereka sulit bersosialisasi. Tujuan dari layanan bimbingan konseling sendiri yakni memberikan layanan yang sesuai agar siswa mendapatkan hak dan berani untuk mengekspresikan diri. Dan masalah yang kedua ini menganggap gadget itu sebagai temannya. Nah, tujuan dari layanan ini, siswa bisa sebaik mungkin mengatur dan mempergunakan waktu dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan permasalahan selanjutnya ini sulit mengekspresikan diri. Tujuan dari dilakukan layanan dalam bimbingan konseling yakni siswa mampu dan keluar dari zona nyaman yang nantinya akan membuat mereka mendapat kesempatan untuk sukses. Pada bidang sosial, permasalahan yang dialami di murid SMA MA Melabor yakni yang pertama, menjadi murid pendiam. Tujuan dari layanan tersebut agar murid berubah dan berani memulai kehidupan bermasyarakat bersama lingkungan.
Dan selanjutnya, permasalahan selanjutnya sulit berinteraksi dengan teman. Tujuan dari dadakan layanan yakni agar murid dapat memahami, menerima, dan mampu menjalin hubungan dengan teman sebaya di kelas. Dan bidang layanan belajar, permasalahan yang pertama yakni tidak fokus terhadap pembelajaran. Tujuan dari layanan tersebut mengajak murid memahami pentingnya belajar sehingga nantinya di saat ujian tidak ada kendala begitu. Begitu juga dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Permasalahan selanjutnya yakni terlambat masuk kelas. Tujuan dari layanan agar murid-murid lebih mengedepankan hal-hal yang penting dan disiplin. Dan bidang layanan karir, yang pertama, permasalahan pertama, minat lanjut PTN. Tujuan dari layanan tersebut membangun dan memberikan pemahaman untuk menghadapi ujian PTN, bahwa PTN itu sangat penting. Dan permasalahan selanjutnya menghadapi dunia kerja. Tujuan dari diberikan layanan tersebut adalah diharapkan murid dapat memilih dan menempatkan karir sesuai dengan bakat dan keinginannya. Dan selanjutnya menentukan komponen program. Yang pertama, layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan pengetahuan dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, serta karir. Strategi layanan dasar yang dapat dilaksanakan antara lain yakni klasikal, kelas besar atau lintas kelas, kelompok dan menggunakan media tertentu. Materi layanan dasar dapat dirumuskan atas dasar hasil asesmen kebutuhan, asumsi teoretik yang diyakini berkontribusi terhadap kemandirian dan kebijakan kependidikan yang harus diketahui oleh peserta didik serta konseli. Yang kedua, layanan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat serta mengimplementasikan secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan utama layanan ini adalah membantu peserta didik atau konseli belajar, memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Pelayanan peminatan mulai dari pemilihan dan pemantapan minat, kelompok materi pelajaran, mata pelajaran, serta lintas minat. Pendamping peminatan, pengembangan dan penyaluran peminatan, evaluasi, serta tidak lanjut. Strategi layanan peminatan meliputi bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan individual, serta konsultasi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memimpin kolaborasi dengan pendidik pada satuan pendidikan, berperan mengkoordinasi layanan peminatan dan memberikan informasi secara luas dan mendalam tentang kelanjutan studi dan dunia kerja sampai pemantapan dan pemilihan studi lanjut. Yang ketiga yaitu layanan responsif, adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan dari layanan ini adalah yang pertama, layanan intervensi terhadap peserta didik atau konseli yang mengalami krisis dan peserta didik atau konseli yang telah membuat pilihan yang tidak bijaksana dan membutuhkan bantuan penanganan dalam bidang kelemahan yang spesifik. Yang selanjutnya, layanan pencegahan bagi peserta didik atau konseli yang berada di ambang pembuatan pilihan yang tidak bijaksana. Isi dari layanan responsif antara lain berkaitan dengan penanganan masalah-masalah belajar, pribadi, sosial, dan karir. Berikut berkaitan dengan tujuan program bimbingan dan konseling di atas adalah layanan responsif. Yang pertama yakni masalah yang berkaitan dengan belajar, kebiasaan belajar yang salah, dan kesulitan penyusunan rencana belajar. Dan masalah yang kedua yakni masalah yang berkaitan dengan masalah karir, misalnya kecemasan tentang perencanaan karir ke depannya, kesulitan penentuan kegiatan penunjang karir, dan kesulitan penentuan kelanjutan studi. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan perkembangan sosial, antara lain konflik dengan teman sebaya dan keterampilan interaksi sosial yang melemah.
atau rendah. Yang selanjutnya masalah yang berkaitan dengan perkembangan pribadi, antara lain konflik antara keinginan dan kemampuan yang dimiliki berbeda, dan memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang potensi yang ada di dalam dirinya. Dan yang keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem sendiri adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur dan pengembangan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling. Aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem yakni yang pertama, administrasi yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan asesmen, kunjungan rumah, menyusun dan laporan program bimbingan dan konseling, membuat evaluasi dan melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling. Dan yang selanjutnya, kegiatan tambahan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling setelah guru bimbingan dan konseling atau konselor menentukan komponen layanan, lalu mempertimbangkan porsi waktu dari masing-masing komponen layanan. Apakah kegiatan itu dapat dilakukan dalam waktu secara tertentu atau terus-menerus. Dan selanjutnya, bidang layanan. Bidang layanan terbagi menjadi 4, yakni bidang layanan bimbingan dan konseling pribadi, bidang bimbingan dan konseling sosial, dan selanjutnya bidang bimbingan dan konseling belajar, dan yang terakhir bidang bimbingan konseling karir. Pada bimbingan konseling pribadi, dalam bimbingan dan konseling pribadi sendiri yakni bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan minat serta bakat yang mereka miliki, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan diri dari siswa-siswi atau konseli. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri yang baik. Materi bidang layanan yang pertama, menjadikan siswa-siswi embrio yang hidup berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya mengenal serta memahami potensi, bakat, minat diri dan penyalurannya untuk kegiatan dan kreatif produktif baik dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan sekitar. Dan selanjutnya menggali dan mengetahui kelemahan dan usaha-usaha penanggulangan dirinya sendiri. Dan selanjutnya berprinsip hidup sehat baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Dan selanjutnya membuat planning serta cita-cita ke depan sesuai keputusan yang telah diambil. Dan selanjutnya pada bidang bimbingan dan konseling sosial. Bidang bimbingan dan konseling sosial sendiri yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami serta menilai dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang luas. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami dirinya berkaitan dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Materi bidang layanan pribadi yakni pertama, pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun secara tulisan secara aktif. Dan selanjutnya pengembangan kemampuan bertingkah laku baik dan berhubungan sosial yang baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk menjunjung tinggi tata krama sopan santun serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Dan selanjutnya pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Layanan bimbingan konseling karir. Bimbingan konseling karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Pada bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja dan menentukan kemana mereka selanjutnya akan melangkah setelah lulus dari SMA dan mengetahui potensi yang mereka miliki agar dapat diterapkan dalam kehidupan serta dapat membaca peluang karir yang ada di lingkungan sekitar. Materi pada bidang layanan bimbingan dan konseling karir yakni
Pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan. Pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang selanjutnya, pengenalan orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Dan selanjutnya, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Dan selanjutnya, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai BK Komprehensif dan program layanan bimbingan konseling serta visi misi bimbingan dan konseling selanjutnya. Dari saya, Susni Rahayu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.